Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Nurul Hidayat dari Program Studi Rekayasa Tekstil Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah Rekayasa Material Komposit. Video ini dibuat dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengajaran, yang akan saya sampaikan mengenai metode pembelajaran, yaitu dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah Rekayasa Material Komposit. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan di kelas dengan mahasiswa. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, dan assessment adalah bagaimana penilaian pada mata kuliah Rekayasa Material Komposit. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu DIA pada mata kuliah Rekayasa Material Komposit, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih Rekayasa Material Komposit itu. Rekayasa Material Komposit adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana membuat komposit. Nah, apa itu komposit sendiri? Komposit adalah gabungan dua material atau lebih menjadi satu bagian yang utuh, yang masing-masing individu atau masing-masing material tersebut memiliki sifat yang berbeda, yang satu sama yang lainnya ketika digabungkan akan menjadi performa yang lebih tinggi dan lebih baik. Saya contohkan di sini adalah serat kaca yang biasa digunakan untuk material part atau komponen dari pesawat terbang. Kemudian di sini adalah honeycomb atau seperti berbentuk sarang madu, dan ini adalah dua material yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Ketika sudah diproses menjadi komposit, ini adalah salah satu contoh yang sudah diproses menjadi komposit dan materialnya menjadi keras, dan ini adalah salah satu bagian dari bagian komposit di pesawat terbang. Salah satu contoh yang lain adalah komposit seperti ini. Ini adalah salah satu hasil penelitian yang juga masuk ke dalam pengajaran atau bahan pembelajaran. Ini adalah serbuk kayu dari serbuk bambu. Kemudian ini adalah limbah masker yang waktu kita tahu ketika kita terkena dampak COVID atau virus corona, kita menggunakan masker seperti ini yang terbuat dari serat polipropilen. Ketika dua material ini memiliki sifat yang berbeda, satu masker dan satu serbuk bambu, kemudian diproses menjadi komposit seperti ini, akan keras, dan ini bisa berguna untuk pengganti furniture. Dan ini sudah diuji pada salah satu mitra kami untuk diekspor ke luar negeri. Material komposit bukan hanya digunakan untuk furniture, material komposit sangat banyak diaplikasikan di kehidupan sehari-hari karena ini erat kaitannya dengan tekstil. Jadi tekstil bukan hanya busana, tapi tekstil bisa di berbagai bidang. Salah satunya adalah tekstil pada bangunan, tekstil pada otomotif, dan tekstil pada agrotekstil atau agronomi. Nah, tekstil yang tadi saya sebutkan contohnya dari pesawat terbang adalah salah satu tekstil di bidang Mobitech atau mobil teknik, atau tekstil di bidang otomotif dan transportasi. Tujuan dari rekayasa material komposit adalah supaya mahasiswa dapat mengetahui, mengidentifikasi apa saja material dari komposit, kemudian juga bagaimana proses membuat komposit atau manufakturnya, kemudian juga aplikasi dari rekayasa material komposit, dan tentunya dari sifat-sifat tersebut bisa diujikan baik secara skala lab maupun di kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang delivery pada mata kuliah Rekayasa Material Komposit. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan pada Rekayasa Material Komposit dari program studi Rekayasa Tekstil adalah sebagai berikut. Ada 3 CPL yang diharapkan pada mata kuliah Rekayasa Material Komposit. Di antaranya adalah ada CPL 8, 9, dan 10 yang akan saya bacakan. CPL 8 mampu menganalisis masalah dan data teknis yang diperlukan secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang rekayasa tekstil yang kita bisa juga sebut analytical skills. CPL 9 mampu merancang proses pengolahan dan sistem
produksi tekstil dengan komponen sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dalam batasan-batasan tertentu, serta mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Dalam hal ini disebut planning skills. Dan yang terakhir adalah CPL 10, mampu menggunakan metode, keterampilan, perangkat mutakhir yang diperlukan dalam aktivitas rekayasa tekstil dan pengembangan solusi rekayasa tekstil atau kita sebut dengan technological skills. Dari 3 CPL tersebut, kita pecah menjadi 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Berikut adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah rekayasa material komposit. Pada CPMK 1, mahasiswa dapat menganalisa kegunaan dari komposit, mengidentifikasi jenis komposit, dan komponen penyusunnya serta sifat-sifat mekanik komposit. Sedangkan pada CPMK 2, mahasiswa dapat merencanakan proses manufaktur komposit dan dapat merancang pembuatan komposit dengan bahan-bahan tekstil yang diketahui untuk aplikasi yang tepat. Sedangkan CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan pemilihan teknologi atau metode pembuatan komposit dengan tepat, serta alat-alat yang digunakan untuk pengujian komposit. Berikut adalah bagian materi pembelajaran yang dibagi dalam 4 bagian. Bagian pertama adalah dasar komposit dan material penyusun komposit. Bagian kedua adalah klasifikasi komposit, baik dari fiber, struktural maupun partikel. Bagian ketiga adalah proses manufaktur komposit, sifat mekanik, dan pengujian komposit. Dan bagian keempat adalah tugas besar. Nah, tugas besar ini adalah berupa expo, yaitu satu pameran, kemudian di dalamnya mahasiswa mempresentasikan apa yang ia ketahui dalam mata kuliah rekayasa material komposit, dan mereka juga membuat suatu prototipe atau mock-up 3D dari komposit yang mereka ketahui. Berikut adalah referensi dari rekayasa material komposit. 3 di antaranya adalah, yang pertama adalah buku referensi yang saya tulis sendiri, yaitu Kinerja Kekuatan Mekanik Komposit pada Pesawat Terbang dan Kincir Angin. Buku referensi ini berdasarkan dari penelitian-penelitian saya yang telah saya lakukan, kemudian saya rangkum dalam buku referensi yang sudah terbit pada tahun 2023. 2 buku referensi yang lainnya adalah dari penerbit Springer, dan ini sangat direkomendasikan untuk menunjang mata kuliah rekayasa material komposit dengan judul Composite Material Engineering Volume 1 dan Volume 2. Ini adalah buku yang saya pakai untuk pembelajaran rekayasa material komposit karena ini sangat relevan dan mahasiswa bisa mempelajari dan ada studi kasus di dalamnya. Bagian yang kedua adalah interaksi. Pada mata kuliah rekayasa material komposit, metode pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning atau pembelajaran berbasis pada mahasiswa atau bersumber pada mahasiswa. Tentunya pada student-centered learning ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah interactive teaching, artinya pembelajaran harus interaktif antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah problem-based learning, jadi mahasiswa belajar dari masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada kaitannya dengan rekayasa material komposit. Kemudian yang ketiga adalah project-based learning, adalah pembelajaran berdasarkan project. Nah, pada mata kuliah rekayasa material komposit ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, akan ada tugas akhir atau tugas besar di akhir yang akan dieksplorkan di akhir semester. Media pembelajaran yang ada di rekayasa material komposit cukup beragam. Yang tentunya pertama kita gunakan Google Classroom, kemudian yang kedua kita ada video yang dapat diakses secara asinkron, yaitu dengan Panopto yang di dalamnya juga bisa ditambahkan seperti kuis secara asinkron. Kemudian yang ketiga adalah quizzes. Nah, ini adalah salah satu media yang cukup interaktif. Kemudian yang keempat adalah Zoom, di mana kita bisa berinteraksi secara sinkron dalam keadaan daring. Dan yang terakhir adalah Mentimeter. Ini juga mendorong interaktif antara dosen dan mahasiswa, bagaimana pendapat mahasiswa mengenai mata kuliah atau topik-topik tertentu dalam mata kuliah rekayasa material komposit. Bagian yang ketiga adalah assessment, atau bagaimana dosen dapat menilai atau mengevaluasi mata kuliah rekayasa material komposit yang telah dipelajari oleh mahasiswa. Berikut adalah tabel yang menerangkan bagaimana pada mata kuliah rekayasa material komposit masing-masing
topik atau masing-masing CPNK dinilai, dievaluasi melalui berbagai metode. Ada metode dengan menggunakan kuis, kemudian ada dengan tugas pra-UTS dan tugas pra-UAS, dan yang terakhir adalah tugas besar atau yang tadi saya sebutkan akan diekspokan di akhir semester. Tentunya masing-masing assessment ini atau penilaian ini diikuti oleh umpan balik atau feedback yang diberikan oleh dosen maupun praktisi atau dosen lain. Dalam hal ini ketika expo, dosen lain dan praktisi akan berkunjung ke stand atau booth mahasiswa dan menilai bagaimana pengetahuan atau bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa tentang rekayasa material komposit dan apa yang telah dirancang mahasiswa pada mata kuliah rekayasa material komposit. Berikut adalah portofolio terkait mata kuliah rekayasa material komposit, yaitu dengan expo di akhir semester. Mahasiswa menampilkan 3D mockup atau prototype bagaimana komposit dirancang atau dibuat. Mahasiswa bisa memilih apa saja aplikasi atau produk yang ada di lingkungannya atau di kehidupan sehari-hari, kemudian membuatnya dengan bahan yang lain bukan dari bahan asli komposit. Tapi mereka intinya bisa mengetahui apa saja bahan atau material penyusun komposit, bagaimana merancangnya, bagaimana prosesnya, aplikasinya, dan sifat-sifatnya. Terus nanti baru di packing itu nanti kayak di press biar mereka lebih sekali. Ini dalam bentuk kecil, miniatur. Ini kan yang sini beda tiga ya. Bentuknya ini. Apa ya namanya, struktur apa sih Bu namanya, perangkat ini itu tuh yang mengandung yang berkomposit itu ada di frame salah satunya. Nah, berikut adalah potongan video yang terdiri dari penjelasan atau saat pembelajaran perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah interaksi dosen dan mahasiswa untuk mereview dari mata kuliah tersebut atau pertemuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah assessment dengan interaksi dosen dan mahasiswa dengan melalui quizzes, dan dosen pada akhir quizzes tentunya menjelaskan kembali apa isi pertanyaannya dan pembahasan singkat atau diskusi singkat tentang apa yang telah dijawab oleh mahasiswa di quizzes tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik banget Bu. Alhamdulillah. Nah, saya next. Bentar. Ini diulangi lagi, kita refreshing sedikit untuk pengertian komposit ya. Kemarin ya, komposit itu terbuat dari dua hal atau lebih, atau dua material atau lebih dijadikan satu supaya sifatnya itu lebih unggul gitu ya. Kalau sendiri-sendiri itu akan punya sifat sendiri-sendiri, tapi kalau diketemukan akan sifatnya lebih baik. Kemudian selanjutnya ada kenapa komposit itu merupakan suatu material yang penting? Karena ya tadi itu kalau misalnya dijadikan satu, dia punya sifat keunggulan yang lebih tinggi. Misalnya dia di sini akan menjadi lebih sangat kuat dan berisi ya. Jadi tapi dia juga sangat ringan gitu. Contohnya gambaran yang paling mudah ya, yang kita juga kemarin sudah kuliah tamu dari PTDI atau PT Dirgantara Indonesia. Kita ada pesawat, tadinya tuh pesawat terbuat dari besi, baja, dan lain-lain, tapi sekarang lebih dari 90% itu diganti oleh komposit. Imbasnya atau efeknya kita bisa mengangkut lebih banyak orang atau lebih banyak penumpang, karena dengan pesawat yang ringan artinya kita bisa lebih banyak menerima beban orang. Kalau misalnya besi dan baja ya sudah pesawatnya itu sudah berat, kemudian kemampuan terbangnya juga kalau misalnya sudah berat dari awalnya ya penumpangnya harusnya sedikit ya gitu. Jadi itulah mengapa komposit sampai sekarang masih tetap digunakan dan akan terus berkembang, baik secara mikro maupun secara makro. Kemudian propertiesnya itu
fatigue itu kaku, keras gitu ya. Itu juga kalau dibandingkan dengan metals atau logam itu juga kurang lebih baik lah kalau misalnya dijadikan satu kesatuan komposit gitu ya. Kemudian toughness ya, jadi misalnya tahan banting, tahan kalau kita kasih uji kekuatan itu juga lebih besar daripada metal pada umumnya. Jadi tergantung kita ngeramu kompositnya itu seperti apa. Kemudian komposit juga tidak korosi, jadi karena ketika kena air dia tidak mudah terkikis, korosi. Sedangkan kalau besi baja atau metal yang lainnya kan kalau terus-menerus kena air dia akan korosi, terkikis ya. Kemudian bisa mendapatkan sifat-sifat, properties itu sifat-sifat seperti halnya yang tidak dapat disifati oleh logam, keramik, dan polimer sendiri. Jadi kalau misalnya metal atau logam itu punya sifat A, kemudian keramik B, polimer C, tapi kalau komposit kan gabungan dari misalnya metal campur keramik atau keramik campur polimer atau metal campur polimer, dia akan sifatnya berbeda dan lebih unggul dibandingkan metal, keramik, polimer sendiri. Nah, itu kelas baik saja. Kemudian selain manfaat juga ada limitasi atau keterbatasan dari komposit. Jadi komposit itu sifatnya anisotropik. Itu bisa juga manfaat atau tidak manfaat ya, atau kerugian ya. Jadi tergantung tadi, karena komposit itu kita rancang sendiri. Ketika kita misalnya buat komposit A, kemudian kita ubah sudutnya, ubah lapisannya, dia akan sifatnya menjadi komposit B. Jadi kalau misalnya ramuannya atau desainnya itu dilepas, maka ya sifatnya akan menurun atau bahkan naik. Jadi ini suatu bisa keuntungan, bisa kerugian, tergantung kita membuat desain dari komposit ini. Kemudian kebanyakan kalau komposit itu pakainya juga polimer ya, polimer based composites. Jadi kadang polimer itu juga bisa bisa sensitif dengan kimia, bahan-bahan kimia, chemicals ya, bahan-bahan kimia, dan solvents atau larutan yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita punya komposit kemudian ada ketumpahan bahan kimia atau tercampur bahan kimia yang lain, itu bisa rusak gitu ya. Jadi tergantung kita jenis kompositnya apa atau bahan dasarnya apa. Kemudian material komposit itu biasanya lebih mahal atau ekspensif, yaitu karena manufakturnya tidak terlalu banyak dan sumber daya manusianya juga cukup terbatas, industrinya juga di Indonesia mungkin bisa dihitung jari gitu ya untuk material komposit ini. Jadi karena keterbatasan itu jadi lebih mahal. Kemudian biasanya manufakturnya itu untuk membuat komposit itu slow ya, jadi lebih lambat dan juga mahal tadi yang saya sebutkan, slow and costly. Sebelum main kuisis saya tanya rangkuman aja deh, yang tadi kalian pelajari apa saja. Coba kita tanya satu-satu, mungkin 3 orang kali ya. Kita tanya Izzatul Rahmatillah. Iza, coba ringkas yang didapat hari ini apa saja kira-kira? Iya, Bu. Ya. Tentang komposit yang terdiri dari 2 material dicampur. Komposit itu bisa dari alam. Kalau dari alam contohnya kayak daun yang dari klorofil gitu. Terus pasir yang seperti pasir pantai yang putih sama yang hitam itu.
Oke. Ya, sudah cukup biar nanti ditambahkan sama teman-teman ya. Makasih. Oke, berarti Iza tadi menjelaskan mengenai klasifikasi menurut asalnya ya, alam dan sintetik. Selanjutnya mungkin dilanjutkan sama yang cowok nih, siapa ya? Ishak, coba dilanjutkan. Hari ini pelajari apa saja selain klasifikasi menurut asalnya? Ya Bu, apa namanya? Komposit itu kenapa komposit itu penting? Karena komposit itu kuat, terus kaku dan lebih baik daripada metal. Kemudian toughness-nya itu juga lebih baik dan komposit itu mempunyai keunggulan yakni bisa didesain. Kemudian klasifikasi komposit itu ada tradisional dan natural. Yang mana komposit yang natural ini telah dibuat oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan sama Izatu. Kemudian bagian-bagian komposit. Bagian-bagian komposit itu ada dua, yaitu ada dua fase, yaitu fase primer dan sekunder. Fase primer yaitu ada matrik yang melingkupi fase sekunder tersebut, dan fase sekunder ini terdiri dari reinforcing agent yang berfungsi untuk menguatkan komposit. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih Ishak. Oke, sudah 19, kita mulai ya. Supaya kita bisa meringkas waktu. 20 ya. Oke, sudah 20, kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Unsur utama komposit ada dua, yaitu apa nih klasifikasinya? Alam dan sintetik, matriks dan reinforce dan sintetik, atau metal keramik. Yo, 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Wah, yang pertama ada Wulan. Oh, benar ya. Ya, jadi masih ada 5 yang keliru ya. Jadi unsur utama komposit ada 2, yaitu matriks dan reinforce ya. Kemudian alam dan sintetik itu kalau berdasarkan asalnya. Kemudian metal dan keramik ini keliru. Sekian video yang bisa saya sampaikan terkait unjuk kerja Perguruan Tinggi Tridharma bidang pengajaran yang dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2024 PDD UKTPT. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.